Nah, karisma Fransiskus juga karisma Padre Pio, yaitu yang ketiga, hidup doa. Kristus sendiri adalah pusat hidup. Jadi bukan juga kalau kita pun pusat hidup kita bukan juga Padre Pio. Pusat hidup kita adalah Kristus. Itulah pusat. Dalam keluarga juga pusat adalah Kristus. Dalam panggilan kami juga pusat adalah Kristus. Maka kalau itu menjadi pusat, maka jangan pernah dilewatkan hidup doa. Menarik sekali ketika di Taman Getsemane, Yesus berdoa sampai keluar darah ayah, peluh dengan darah campur darah ya. Lalu dia kembali melihat Petrus sedang tertidur. Lalu dia katakan kepada Petrus, Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Nah, itu. Kan menarik ya, 1 jam saja. Nah, coba kita hitung, mampukah kita 1 hari ya meluangkan waktu 1 jam saja untuk Tuhan? Ini yang penting dalam hidup. Kayak kalau kami saya bisa lebih dari situ. Kami ibadat pagi umpamanya, ekaristi, ibadah siang, ibadah sore, kompletorium ibadat malam, bisa. Tapi masyarakat kita, umat kita, bisakah melaksanakan itu secara rutin sekurang-kurangnya 1 jam? Dan saya yakin dengan kelompok doa kita ini luar biasa. Selain doa pribadi, doa bersama setiap hari, saya sangka sangat luar biasa. Ini yang saya puji dalam kelompok ini. Lalu kemudian buah doa nampak dalam tindakan. Tapi pendoa tetapi marah-marah terus, bersungut-sungut. Coba kita bayangkan Bapak itu, mulai bangun pagi, pernah saya katakan kepada umat di sini, coba kalian rekam. Ya, mulai pagi bangun sampai tidur malam, rekam mana lebih banyak, bersungut-sungut atau mengucap syukur. Bangun pagi saja, lihat sedikit, mungkin selimut tidak dilipat, sudah bersungut-sungut. Bangun, tidak lipat selimut, lalu pergi ke dapur, sudah berubah tempat piring, lalu merepet. Dan itu sampai malam berulang-ulang terus. Itu yang terjadi kan. Lalu selalu menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Jadi sepanjang hari itu bisa kalau kita rekam mana yang lebih dominan. Bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, atau bersyukur. Dan penuh sukacita. Nah, kalau sudah dimulai dengan awal dengan seperti itu, bagaimana bisa bersukacita sepanjang hari? Tidak sulit. Maka memang doa itu, buah doa nampak dalam tindakan. Lalu kemudian, ini juga yang orientasi ya karisma Fransiskus dan juga karisma Padre Pio, yakni option for the poor. Ya. Memilih kepada orang-orang kecil, kepada orang yang menderita. Itu pilihan. Ya, itu pilihan. Dan dengan penuh rendah hati, tidak boleh mengumumkan. Maka saya baca kemarin itu mengapa juga para saudara membatasi Padre Pio ketika dia menerima stigmata, karena jangan sampai dituhankan, didewakan. Itu juga sempat dijaga seperti itu. Karena mengapa? Karena nanti menjadi orang yang bisa jatuh kepada juga bisa dimanfaatkan itu. Bisa bukan Padre Pio-nya tetapi orang-orang. Ya, itu. Jadi itu juga pilihan, option for the poor. Dan rendah hati. Kemudian devosi. Devosi Fransiskus itu kepada Bunda Maria luar biasa.
devosinya kepada Bunda Maria luar biasa. Dan juga Padre Pio. Maka saya senang kali juga para devosan ini juga tadi kan Doa Rosario ya. Ya. Begitu. Ini penting. Karena Bunda Maria itu tidak boleh, itu betul-betul bunda kita. Karena ketika Yesus disalib, dia katakan kepada para murid, ya, para murid dia katakan, inilah ibumu. Dan kepada ibunya dia katakan, ini anakmu. Itu tidak boleh, tidak bisa diganggu gugat itu. Jadi Bunda Maria itu, kalau istilahnya, kalau melalui Bunda Maria, istilah kerennya itu jalan tol. Jalan tol. Nah, jadi kita devosi itu sangat penting. Kemudian juga meditasi dan kontemplasi. Ya. Kemudian doa itu bersifat afektif. Jadi karena begitu mereka rasakan dengan penuh cinta pada penderitaan Yesus disalib, Fransiskus mendapatkan stigmata dan juga Padre Pio. Karena mereka doa itu secara afeksi. Tidak pakai logika, hitung-hitungan. Jadi betul-betul afeksinya mereka rasakan betul. Itu dia. Itu yang doa yang benar. Maka kalau pernah ditanya kepada saya oleh anak salah seorang OMK, Pastor bagaimana doa yang benar itu, yang efektif, yang bagus? Saya katakan doa yang benar itu bukan bagusnya kata-kata, susunan kalimatnya, tapi doa yang benar itu ya doa yang datang dari hati. Itu dia. Itu doa yang benar, datang dari hati. Dan kapan katanya berdoa? Harus di gereja? Ya saya katakan juga tidak, ya boleh di gereja kita berdoa lebih khusyuk. Tapi kalau berdoa kapan dan dimanapun bisa kita berdoa. Maaf kata, sedang di WC pun bisa berdoa. Karena yang tahu kan hanya kita dengan Tuhan. Nah, karisma Fransiskus dan juga karisma Padre Pio adalah persaudaraan universal. Jadi berbagi, berbela rasa, dan bersaudara. Itu jadi persaudaraan universal. Jadi tidak eksklusif. Itu dia. Maka saya katakan persaudaraannya sangat ditekankan. Dengan siapapun kita bersaudara. Malah dia katakan lebih kuat ya ikatan persaudaraan kita universal ini daripada persaudaraan sedarah. Itu dikatakan. Lebih kuat. Itu dia. Jadi menjadi saudara untuk semua orang dan sekalian makhluk. Jadi walaupun segala binatang itu disapa sebagai saudara, maka Fransiskus itu pelindung pelindung lingkungan hidup. Diakui dunia itu pelindung lingkungan hidup. Baik, jadi menjadi saudara itu untuk semua orang, yakni internal dan eksternal. Nah, internal itu ya adalah komunitas persaudaraan. Ya, kalau di rumah itu keluarga, ya. Kalau kami komunitas. Dan setiap saudara adalah rahmat bagi persaudaraan. Jadi bukan musibah, jadi rahmat, ya. Kemudian komunitas adalah persaudaraan adalah seperti keluarga sendiri. Apa yang saya rasakan, dia rasakan. Jadi bukan lagi lu gua ya, tidak. Jadi itulah komunitas. Kemudian ada sense of belonging dan afeksi rasa memiliki. Ya, jadi memelihara entah bukan barang saya, itu barang kita bersama, kita pelihara. Jadi tidak harus dilihat orang, tapi apapun itu tanggung jawab saya. Lalu kemudian ini penting juga correctio fraterna. Jadi saling mengoreksi secara sehat. Jadi kalau ada yang tidak senang dikatakan, tapi dalam arti sebagai saudara, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk cari menang sendiri. Nah itu. Jadi juga dalam kelompok-kelompok kita itu penting itu juga correctio
fraternal. Jadi saling mengoreksi, mengkritik, tetapi dengan memberi solusi juga, tidak serta-merta untuk menjatuhkan. Maka spirit persaudaraan Kapusin yang juga dihidupi oleh Padre Pio, jadi saling menerima walau berbeda, saling mengasihi dan saling melayani, kemudian berani menyatakan kebutuhan, lalu saling menanggung kekurangan dan beban. Dalam Galatia 6:2, 1 Korintus 12, 12:31. Lalu menjadi teladan bagi saudara lain. Lalu belajar dengan rendah hati sebagai saudara. Jadi inilah yang dihidupi, spirit inilah. Nah, jadi siapapun juga bisa menghidupi spirit seperti ini. Next. Lalu dimanapun saudara berada dan bertemu, hendaklah mereka menunjukkan bahwa mereka satu sama lain merupakan saudara dalam satu keluarga. Jadi hendaknya setiap saudara tergerak menyatakan kebutuhannya kepada yang lain. Jadi itulah spiritualitas persaudaraan Kapusin. Nah, jadi itu juga yang dihidupi oleh Padre Pio. Maka dia hidup dalam komunitas, tidak bisa dia melakukan apa untuk dirinya sendiri. Ada bapak komunitasnya yang disebut guardian, maka kemarin itu dia taat mengikuti proses itu. Maka memang menarik itu kalau melihat film kisah nyata Padre Pio. Menarik. Karena ini dia tinggal dalam komunitas persaudaraan. Nah, menjadi saudara untuk semua orang. Ini eksternal, dunia. Kita membawa damai dan sukacita. Mewartakan pertobatan, siap diutus. Itulah aplikasi kaul ketaatan. Dan menerima dengan sukacita, tidak menjadi beban. Dan mewartakan Injil dengan perkataan dan perbuatan. Jadi kita untuk semua, ya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ya kita dipersatukan sebagai saudara. Itu persaudaraan universal. Nah, jadi menjadi saudara untuk sekalian makhluk. Jadi ini Fransiskus sama burung-burung. Ada kisah terkenal, dia bisa berbicara dengan dengan serigala di Gubbio yang mengganggu masyarakat di situ. Lalu ya dia berbicara, dia katakan jangan ganggu mereka. Lalu dia bilang kepada masyarakat kasih makan. Dan mulai dari situ juga serigala itu tidak mengganggu lagi. Ini jadi dia betul-betul saudara untuk segala makhluk. Ya, jadi Padre Pio juga sahabat untuk semua orang, terutama mereka yang sangat menderita. Menarik, Padre Pio itu karismanya luar biasa. Dia bisa berada di dua tempat, ya. Dia punya karisma luar biasa itu. Dan dia tahu apa yang dia punya vision yang bisa tahu apa yang dialami orang lain. Itu hebat luar biasa. Ya, sehingga banyak orang bertobat karena sapaan dan juga nasihat dari Padre Pio. Ya, karena dia bisa melihat, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini luar biasa. Next. Nah, jadi arah penghayatan hidup Fransiskus, jadi ia melihat Kristus dalam diri orang miskin. Dan ini kisah yang pertobatannya itu juga karena dia bertemu dengan orang kusta. Jadi dalam diri orang kusta dia melihat Kristus. Di situ juga awal pertobatannya. Maka dia juga miskin secara total. Lalu semangat kemiskinan radikal Fransiskus sebagai cara untuk mengikuti Kristus yang miskin untuk memperkaya umat manusia dengan kemiskinan yang dipeluknya. Jadi kemiskinan itu diibaratkan dia peluk kemiskinan itu. Ya. Dia peluk kemiskinan. Nah, ia memeluk kemiskinan itu sebagai bagian integralnya dengan Kristus yang miskin. Nah, itu dia. Jadi itu sampai kepada penghayatan seperti itu. Lalu melihat wajah Allah dalam dunia, alam ciptaan yang tercabik, inspirasi juga ini Paus Francis dalam ensiklik Laudato Si. Di sini inspirasi itu. Terpujilah Tuhan.
Dia jadi kalau dia riwayat hidup Fransiskus itu lihat saja di jalan itu kayu atau ranting dan dia melihat salib di situ. Ya, luar biasa. Jadi begitu dekat dengan alam, dengan segala makhluk. Next. Cara hidupnya yang menyangkal kekayaan dan kenikmatan semu dunia ini menginspirasi teman-temannya yang kemudian mengikuti cara hidupnya dan bergabung dengan dia membentuk sebuah kelompok persaudaraan yang kemudian dikenal dengan para Fransiskan pada masa kini. Jadi pengikut Francis sekarang itu ribuan, puluhan ribu. Ada awam juga yang disebut Ordo Ketiga. Ya, yang mereka ikuti juga cara hidup Fransiskus. Dalam cara mereka dalam keluarga mereka, dalam mereka hidupi, dalam cara bekerja mereka, itu mereka hidupi juga. Ada juga imam yang bukan Kapusin, yang bukan, kan ada 3 juga kami itu, Kapusin, Fransiskan, OFM, dan konventual. Dan ada juga imam-imam projo yang menjadi Ordo Ketiga ikut juga. Next. Nah, Padre Pio adalah pengikut Fransiskus yang sejati, memiliki karisma khusus, di mana keunggulannya ya bukan kita bandingkan, karena dia adalah bapa pengakuan, ya, yang setia mendengarkan yang orang-orang yang datang dari berbagai tempat yang mengaku kepadanya, dan dia setia berjam-jam untuk mendengarkan, dan penghayat perjamuan Ekaristi Kudus. Di situ kekuatannya. Maka ketika uskup melarang dia misa, maka dia minta kepada waktu dikunjungi oleh Bapak Uskup, permintaannya satu, supaya saya merayakan Ekaristi. Dan ketika dia merayakan Ekaristi itu juga uskup itu ada di belakang, ikut perayaan. Padahal dia sudah sakit-sakit sangat keras ketika itu. Dan akhirnya Bapak Uskup itu juga kagum dan mengakuinya. Luar biasa. Inilah karisma Padre Pio. Dia sangat menghayati perjamuan Ekaristi. Hari ini Injil bagus sekali. Yesus katakan, akulah roti yang turun dari surga. Dan siapa yang makan dagingku akan memperoleh hidup yang kekal. Dan ini betul diimani, dihayati oleh Padre Pio. Sehingga ketika dia merayakan Ekaristi itu, dia betul-betul alter Kristus. Kristus yang diwakili oleh Padre Pio. Menghantar umat kepada Kristus.